mau tinggalin terlalu sayang, mau diterusin terlalu berat. Aku kudu piye? Orang pintar pasti masuk angin. Hah? Orang pintar minum tolak angin. Oh iya dong, ngapain dia minum tolak angin kalau nggak masuk angin? Jaga-jaga kan bisa. Orang pintar pasti jaga-jaga tolak angin. Orang pintar pasti masuk angin bro, makanya dia minum tolak angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice, gitu dong, jauh dong. Ramai sekali ya hari ini ya. Masih bersama saya Mr. Ju dan masih bersama channel Anti Trading. Di hari Jumat ini kita akan kembali membicarakan hal yang sederhana-sederhana saja. Kenapa? Karena masih di zaman pandemi. Masih nggak sih ini pandemi? Enggak dong. Udah nggak ya? Endemi nih. Endemi kan sudah. Sudah tidak ada kewajiban pakai masker kan? Sudah enggak? Endemi ya. Tapi masih ada kasus kan? Kasusnya yang lain kan. So, walaupun kewajiban penggunaan masker sudah dicabut oleh Pak Jokowi ya, Presiden ya? Ya benar, ntar salah lagi nih. Ya, yang bisa Pak Jokowi, tapi yang bisikin kan nggak tahu. Oh ya sudah, dan Sultan juga mencabut itu ya, kewajiban ya. Kemarin foto bersama Dewan Kebudayaan tidak dengan masker. Ah ya, tapi tidak ada salahnya ketika Anda memakai masker di tempat ramai juga tidak ada salahnya, ada bagus karena coba diingat-ingat selama 2 tahun belakangan ini ketika kita sibuk dengan masker, kita jadi jarang flu kan, jarang batuk kan gitu. Berarti masker juga sedikit banyaknya melindungi kita dari bakteri-bakteri dan kuman-kuman jahat dan mantan-mantan yang belum terlupakan di luar sana kan. Itulah gunanya masker. Jadi ya, Terutama untuk cewek. terutama untuk cewek. Kenapa? Karena biasanya kalau pakai masker kelihatan lebih cantik kan. Ya, cewek itu kalau pakai masker kelihatan lebih cantik. Matanya berbicara, jidatnya terlihat lebih mengkilap, gitu kan. Cewek-cewek bagus kalau pakai masker ya. Tolonglah cewek-cewek itu pakai masker aja kalau ke sini ya. Jangan dibuka maskernya. Karena kan saya tidak mau terperangah oleh. Oh no. Percuma juga lah kalau cewek kesini pakai masker terus Anda buka, Anda tetap pakai topeng kok. Saya tahu kok. Tebel topeng Anda itu. Percuma kok masker udah dibuka, topengnya masih ada kok ya. Dan terima kasih buat para nakes kita. Dan terima kasih buat para nakes kita yang sudah bekerja keras selama 2 tahun ini. Beberapa juga harus berpisah dengan kita lebih cepat. Semoga tenang di alam sana. Amin. Al-Fatihah. Dan buat yang masih berjuang, tolong jangan menyerah. Tetap ada bersama kami karena kami nggak bisa tanpa Anda ya. Jadi dan buat kita juga harus sadar diri dong. Mereka juga capek ya. Maka jagalah kesehatan masing-masing. Oke? Dan hari ini kita ngomong yang santai-santai aja karena ini dimulai dengan disuguhi teh. Ini teh daun teh. Kayak daun teh. Enggak sih, ini kayak daun kangkung ya. Tapi enak rasanya. Tapi ini teh ini dicampur dengan ramuan yang sudah terbukti. Ini boleh disebutin nggak sih mereknya? Nggak apa-apa lah ya. Boleh ya, tolak angin ya. Karena ini suara mulai bindeng. Jadi 1 teh pahit dicampur dengan 2 saset tolak angin. Kata yang memberikan saran ini sangat ampuh untuk mengusir angin ya. Jadi ini bagus juga buat Anda yang merasa dingin di ruangan dingin ataupun di rumah kondisi cuaca masih dingin ataupun sikap dia ke Anda tetap dingin, Anda boleh coba ini dengan teh pahit, pakai ini 2 saset, akan menghangatkan segalanya ya. Tolak angin, orang pintar pasti masuk angin. Gini dong ya. Saya kedatangan saudara dari Jakarta dan dia bercerita banyak tentang beberapa investasi yang dia lakukan. Jadi termasuk nggak penting juga sih sebenarnya investasi-investasi yang dia lakukan itu.
Karena beberapa dari investasi itu juga bodong ya, tidak menghasilkan apa-apa selain dari kerugian yang dia terima gitu. Nah, fokus saya adalah di prosesnya gitu, di kronologisnya. Jadi kali ini kita akan membahas betapa setannya seorang teman sehingga membuat Anda mengalami kerugian banyak. So itu banyak yang cerita ya, kayak dulu kita pernah itu live stream. Terus Pak Dudung telepon dari Riau tuh. Itu juga dari itu kan, ya tidak lebih tepat dibilang hasutan ya, enggak ya, bukan hasutan, tapi lebih ke arah ajakan yang bersifat iming-iming gitu. Karena beliau juga diajak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luar sana dengan memberikan janji-janji seperti fixed income yang sebulannya akan menerima 10%, 15%, 20% gitu. Nah itu hal-hal seperti itu kan bikin orang juga pengen instan dapat duit gitu loh. Kalau Anda pengen dapat duit ya kerja lah. Tapi ini kan hal yang sangat instan gitu. Nah itu yang terjadi di Pak Dudung kan, 3 bulan dia perhatiin bosnya dapat profit terus akhirnya dia ikut. Sekalinya dia ikut scamming, udah selesai, nggak bisa diterima, ditarik dananya aja nggak bisa, apalagi profitnya kan gitu. Saudara saya yang datang di Jakarta juga gitu, 2 kali atau 3 kali gitu, dilihatin temennya katanya menggunakan sistem piramida terbalik katanya. Yang artinya benefit paling gede adalah, yang mendapatkan benefit paling gede adalah orang-orang yang baru bergabung, bukan orang-orang yang setelah bergabung gitu. Jadi bukan seperti multi level marketing dengan sistem piramida di mana semua orang yang bergabung, setiap orang baru yang bergabung akan mendapatkan jatah lebih sedikit dibandingkan atasannya, makanya atasannya akan semakin kaya gitu. Ini nggak terbalik katanya, sama aja bro. Namanya investasi ya investasi aja gitu loh. Anda belajar cara trading, Anda connect langsung ke brokernya, broker connect langsung ke bursanya, Anda kerjakan sendiri. Anda kelola sendiri dana Anda, selesai gitu loh. Jadi nggak ada sistem piramida kah, jajaran genjang atau oval, silinder gitu kan, nggak ada gitu loh. Jadi nggak perlu gitu, nggak perlu digubris seperti yang itu. Tapi hebatnya di Jakarta masih ramai bro, yang kemarin sudah ditutup itu entitas-entitas itu sudah masih ramai juga, yang sudah ditutup itu masih ramai banget di Jakarta. Masih banyak korban baru gitu, dan di Jogja nggak kedengeran yang kayak gitu ya, sama sekali nggak kedengeran. Dan itulah pentingnya kenapa harus ada sekolah, kenapa harus Anda aktif di medsos. Sekali lagi saya sampaikan bahwa yang namanya pengelola dana itu tidak ada dasar hukumnya. Jadi kalau Anda ketemu orang bilang saya jualan robot, sini dananya titipan ke saya, nanti saya akan ngelola, dasar hukumnya tidak ada. Legalitas kalau memang dia trading di forex, di komoditi ataupun di indeks saham, pasti merupakan anggota dari Bapepti, KBI ataupun Bursa Berjangka Jakarta, bukan anggota dari Bapepam, OJK ataupun Kemenkumham, tidak ada. Ketika dia sebutkan satu instansi, saya legal dari instansi ini, dari Bapepti gitu, cek aja webnya bapepti.go.id, cek dong pelaku pasar, itu pasti ada nama dia di situ. Kalau saya ini langsung nih, saya anggota dari OJK, ya buka dong websitenya OJK gitu loh. Sederhana kayak gitu. Jadi jangan asal aja, jangan. Jadi Anda harus cek. Nah, dari situ hasutan-hasutan, ajakan-ajakan, iming-iming yang memberikan Anda keuntungan sesaat, kerugian jangka panjang itu bisa ditanggulangin, bisa dihandle dari situ. Kenapa? Karena Anda bisa cek cross di situ. Anda sudah membentengi diri Anda sendiri dari hal-hal yang seperti itu. Nah ini pentingnya. Jadi pengetahuan. Kenapa kita ada yang di JTS? Wah bosan kita ngomongin JTS terus ya. Muridnya aduh. Tolonglah Anda yang pengen kesini, kita ada paketan ini, ada paket berdua. Kalau satu orang itu bayarnya 1.250.000, kalau berdua Anda bayarnya 2.500.000. Nah, paket murah. Keren nggak? Dapat 2 hari training, 4 sesi, 30 tema, dapat modul, dapat sertifikat. Murah loh, ini paket promo khusus 2 orang. Satu orangnya bayarnya 1.250.000, 2 orang Anda cukup bayar 2,5 juta aja. Promo loh. Keren kan? Jarang-jarang loh ada promo kayak gini. Hanya di bulan Mei. Sampai apa? Iya. Kalau 3 orang bahkan lebih murah lagi, semakin banyak orang semakin murah. Kalau 3 orang Anda cuma bayar 3.750.000. Banyak. Banyak orang yang belajar sini walaupun pada akhirnya mereka tidak ada kabar lagi entah trading di mana. Semoga Anda yang pernah belajar di sini betul-betul mendapatkan metode yang tepat, dan kalau Anda mendapatkan guru yang baru ya mungkin gurunya akan lebih baik dari saya. Semoga seperti itu ya. Walaupun metode yang saya sampaikan adalah metode yang saya gunakan sehari-hari yang lebih safe. Kita handle dulu kerugiannya.
potensi profitnya akan naik. Kita handle dulu kerugiannya, lossnya, profitnya akan ngikut. Sederhana, metodenya seperti itu. Anda cukup kontak admin yang ada di bawah. Tapi fokus saya hari ini adalah begitu. Kadang-kadang kita masuk ke dunia investasi itu tanpa kita sadarin. Hanya gara-gara kita mengikuti hasrat manusiawi. Normal sebenarnya. Hasrat manusia itu normal. Semua orang pengen kaya. Semua orang pengen kaya dengan cepat gitu. Cuma nggak gitu loh. Maksudnya tidak secepat itu juga. Bisnis tidak semudah membalikan telapak tangan. Berulang kali saya sampaikan seperti itu. Tidak semudah membalikan. Hah? Sesuatu yang cepat itu nggak baik. Sesuatu yang cepat itu ya nggak semua juga. Ada yang cepat baik itu ada juga gitu. Anda berhubungan cepat ketahuan, akhirnya pisah. Ya bagus dong, daripada nanti sudah nikah terus pisah gitu. Mending sebelum nikah dia pisah kan, gitu. Jadi bagus itu, Tuhan menunjukkan jalannya gitu loh bro. Cukup terima gitu. Tuhan punya rencana, kita menjalanin, orang lain ngomentarin. Nah, kan gitu doang, sederhana loh. Prinsip hidup itu sederhana gitu loh. Oke, kita punya rencana, Tuhan yang bikin ini, kita jalanin, orang ngomentarin, selesai gitu loh. Jangan terlalu ribet lah gitu. Anda merasa orang komentarin lah, komen lah di bawah ini, komen, share, like, and subscribe ya kan. Komen lah, sederhana ya. So buat anda yang mendapatkan tawaran di mana aja, tolong dicek dia dari kantor mana, produknya apa, hitung-hitungan matematikanya seperti apa. Semuanya pasti akan memberikan kosakata peribahasa yang sangat-sangat menggugah jiwa, sehingga mengatakan iya oke saya ikut gitu. Nah itu dia. Harus dicek benar-benar dia dari mana, hitungan seperti apa. Sekarang ini zaman terbuka, udah ada handphone, udah ada internet. Anda cek kemana-mana kok. Gampang kok. Legalitas gampang kok gitu. Dan semuanya tidak ada yang titip dana, tidak ada fixed income. Saya jelaskan dari sisi legalitas, tidak ada boleh fixed income. Dari Bapepti-nya tidak boleh ada fixed income. Selegal apapun perusahaannya tidak dibenarkan memberikan fixed income kepada kliennya. Jadi trader manapun, kalau Anda trader, Anda kerjakan sendiri dana Anda kelola sendiri dana Anda, jangan titipkan ke orang lain. Marketnya begitu luas sehingga Anda tidak bisa dengan tepat memberikan kepastian akan ada keuntungan. Orang Anda ngambil posisi pasti rugi juga susah gitu. Ngambil posisi pasti rugi gitu susah. Nah ini terjadi di keluarga saya. Karena memang di lingkungan kita di saat kita bikin konten ada 82 entitas yang ditutup oleh Bapepti dan Kominfo. Ternyata di Jakarta Barat ada pembukaan cabang baru. Gedung baru. Ini barang baru ditutup loh websitenya. Tapi dia bikin gedung baru. Dia adain seminar lagi. Ngundang artis ibu kota lagi. Artis dangdut yang bohai-bohai itu lagi. Heran. Di media sosial sudah ramai dia ditutup. Tapi tetap bisa ngelakuin itu. Dan hebatnya ada orang yang ikut lagi. Ada orang yang ikut acara itu lagi gitu. Dan ada orang yang invest lagi. Hebat. Keren gitu. Jadi iya dunia kita begitu luas, masyarakat kita begitu banyak, 274 juta rakyat Indonesia. Yang tahu kalau berapa persen sih gitu. Paling kita doangin cuma yang nonton ini doang kan gitu. Jadi buat menyelamatkan teman-teman kita yang lain, tolonglah share video ini. Di-share supaya orang tahu betapa pentingnya obrolan-obrolan yang gak penting kayak gini ini. Tapi penting untuk keberlangsungan hidup kita. Karena nyari duit itu gak mudah. Butuh usaha. Butuh niat, tergantung bagaimana Anda menjalaninya. Kalau Anda niat kerja, ya niatlah kerja dengan baik. Tidak perlu ngoyo, tidak perlu melakukan suatu hal yang tidak diperbolehkan. Kerja aja, profesional. Kita kerja kayak gini, emang ada duitnya Din kayak ini? Belum monet kan? Belum. Tapi kita tetap kerjain. Nadine di belakang layar, di belakang kamera, habis ini edit, ya segitu-gitu aja. Belum bisa beli Alphard juga gitu. Belum bisa nikah juga, padahal temannya sudah nikah kemarin gitu. Bingung juga dia mau ngedit video ini apa mau ngedit video temennya, katanya, tapi belum nyampe filenya. Gitu. Ada filenya nggak sih yang gitu? Jadi, aku pengen loh filenya. Hamil kan akhirnya si Dea on defend. Kenapa? Hamil 5 bulan. Oh iya? Bapaknya gimana? Jawaban dia cuma gini, bapaknya mau bertanggung jawab. Dia cuma ngomong gitu, bapaknya mau bertanggung jawab. Gila.
Ya. Kasihan. Buat teman-teman yang melakukan berada di circle seperti itu ya nggak ada salahnya kok untuk mulai hidup yang lebih baik gitu. Berat memang merubah suatu hal yang sudah terbiasa itu berat. Berubah warna itu berat bro. Berubah warna itu berat. Tapi setidaknya dengan ketekunan, dengan niat baik, lama-kelamaan akan luntur kok dan kembali ke warna yang lebih baik. Tapi ingat, kalau memang tidak bisa mewarnai hidup seseorang, jangan coba rubah warna aslinya. Kalau tidak bisa mewarnai hidup seseorang, jangan rubah warna aslinya. Buat anda-anda yang di luar sana, berhati-hatilah terhadap tawaran apapun itu, karena masih banyak tawaran-tawaran di luar sana. Dan video-video ini juga kita akan konten lagi kapan live bro, banyak yang nunggu ini live bro, live streaming. Tapi di hari Rabu akan ada segmen baru yaitu review market tanggal sekian. Anda coba lihat di situ review marketnya dan apa? Makanya subscribe biar tahu, hidupkan loncengnya. Jadi Anda tahu di situ ada video baru setiap hari Rabu ya. Jam berapa? Setiap hari Rabu jam 5 sore akan ada konten baru di mana kita akan mereview market-market yang sudah berlalu, kenapa market itu seperti itu, dan bagaimana cara tradingnya menggunakan Bollinger Band. Sesederhana itu ya. So, tetap jaga kesehatan Anda, tetap jaga investasi Anda, selalu berpikir, selalu minta restu dengan keluarga yang paling dekat dengan Anda, karena investasi tidak bisa dilakukan jika tidak mendapatkan izin dari Yang Maha Kuasa. Apa sih? Iya gak sih? Ya bro ya, sesuai dengan video kita sebelumnya, pentingnya izin pasangan ya untuk berinvestasi. Begitu juga Anda terserah lah, pokoknya izin pasangan itu penting. Yang penting ada investasi di emas boleh. So, sampai ketemu di segmen berikutnya. Kita akan ngobrolin lebih rinci lagi tentang apapun itu. Kita akan punya hal-hal yang sangat lebih mendetail. Kita akan membahas bagaimana pasar-pasar yang kita pasar-pasar. Kita akan membahas tentang market-market yang ada di dunia ini, baik itu market mata uang, gold, komoditi, indeks saham dan lain-lainnya. Di segmen berikutnya kita akan lebih mendalam kenapa orang bisa terjerumus ke situ, kenapa orang bisa rugi di situ, kenapa orang juga bisa ambil untung di situ. Kita akan bahas di situ. Jadi sebenarnya sederhana aja. Anda melihat video ini juga Anda akan tanggapan cuma tapi itu menyadarkan Anda. Sederhananya kayak gitu. Kita nggak berat, nggak usah pakai kurva, warna, garis-garisannya nggak usah. Udah banyak influencer yang kayak gitu. Kita cuma ngingetin masyarakat bahwa dunia trading itu tidak segampang yang Anda pikirkan, juga tidak seberat yang apa Anda pikirkan. Mindset Anda dirubah mengenai dunia trading ini. Begini loh definisi dunia trading. Nah itu yang kita kerjakan. So tonton video-video kita sebelum-sebelumnya. Ada banyak sekali pembahasan di situ. Ada juga beberapa komen-komen yang tidak jelas di situ. Terima kasih atas komennya dan tetap support kami. Karena kami tidak butuh monetize, kita hanya butuh penyebar luasan tentang channel ini. Tidak butuh subscriber. Butuh subscriber, tidak butuh monetize ya. Anda cukup share saja. Teman saya kemarin nge-share di Facebooknya itu video di tahun 2021. Bagus, nggak apa-apa. Iya, itu judulnya yang apa saja yang harus. Anda mau mulai trading, tonton video ini. Nah, kayak gitu tuh, bagus ya. So, tetap gunakan masker. Saran saya tetap gunakan masker karena menghindari Anda dari bakteri-bakteri yang tidak berguna. Menghindari Anda dari flu dan batuk dan sakit kepala. Dan selalu gunakan antangin JRG. Karena ini mampu mengobati panas dalam. Jangan lupa dicampur dengan teh hangat. Oke? Sampai ketemu di next video. Masih bersama saya Mr. Ju. Dan mungkin kita akan ada bintang tamu di video berikutnya. Mungkin di bulan Agustus ya. Dan doakan saya semoga bintang tamunya kali ini lebih berbobot dari biasanya. So, stay away from drugs. Stay away from fucking fake investasi bahasa Inggrisnya apa bro? Jaga diri Anda, jaga teman Anda, jaga keluarga Anda dari investasi abal-abal. Tetap menjadi orang yang kritis, cek cross dan cek cross. Tanya senior Anda atau tanya dengan saya di kolom komen bawah ini ya. So sampai ketemu di lain kesempatan bersama saya Mr. Ju dan kru. Sampai ketemu dan jaga diri Anda.